Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi dengan Mubadilah.id, inspirasi keadilan relasi. Siang hari ini kita kedatangan tamu. Siapa dia? Kang Mahrus Elmawa. Kang Mahrus. Saya manggilnya Kang Mahrus. Iya. Tapi Terima kasih. ya, selamat datang Kang Mahrus Selamat datang. di podcast Mubadilah.id. Iya. Tempat yang nyaman dan asik. Alhamdulillah. Terima kasih. Kang Mahrus jauh-jauh dari Jakarta, mampir di Mubadilah.id di Cirebon, luar biasa. Sehat Kang? Alhamdulillah. Oke, jadi Kang Mahrus ini adalah orang yang sangat selalu mendampingi saya. Selalu mendampingi saya dari titik nol ya Kang? Dari titik nol sampai titik sekarang. Terima kasih Kang Mahrus. Ya. Keluarga dan anak-anak pada sehat? Alhamdulillah. Jadi saya sehat, anak-anak saya juga sehat. Dengar-dengar Obit kemarin sudah juara 1 ya di sekolahnya ya? Oh iya, lulusan terbaik. Luar biasa. Bukan juara 1 Mas. Lulusan terbaik. Iya. Oh. Rencana mau kemana Obit ini? Rencana mau ke Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Sudah mulai berproses atau sudah Tinggal menunggu paspor sama visa. bisa? Sudah berkasnya sudah sampai ke Al-Azhar University. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya Obit. Semoga yang dimimpikan tercapai. Amin. Oke, terima kasih. Kang Mahrus ini 3 putra ya Kang? 1 putra, 2 putri. Nah, ngomong-ngomong soal anak, bagaimana sih Kang pola pengasuhan bapak-bapak terhadap anak-anak? Iya. Menarik. Sehingga Obit menjadi juara terbaik. Waduh. Lalu Yes. IAS juga kelihatannya juga perkembangannya luar biasa soal prestasi. Lalu yang kecil siapa? Asa juga saya melihat dari kecil sudah bisa bahasa Inggris. SD EMI sudah bisa bahasa Inggris. Saya sudah kayak gini belum bisa bahasa Inggris. Nah, gimana Kang pola relasi anak orang tua, pola asuh sebagai orang tua sebagai bapak begitu? Ya. Oke, mungkin saya akan mulai dari tentu ini pengalaman ya. Pengalaman ini kadang tertulis dalam satu kitab, kadang juga tidak tertulis, namanya pengalaman. Tetapi selalu ada dasar teks, kemudian ada dasar dalil qot'i, itu ada nas yang mendasarinya ya. Misalnya saya mulai sebenarnya proses pengasuhan itu paling tidak sejak hamil ya. Saya itu sama istri saya memang sejak hamil ya, kalau kita sih memang sebelum hamil juga ya, tentang bagaimana kapan hamil dan seterusnya. Saya kira memang itu kita diskusikan jauh sebelum hamil juga ya, apakah mau hamil cepat, mau apa dan seterusnya, kan diskusikan. Pada prinsipnya sebenarnya menurut saya pola pengasuhan itu memang ya, antara suami istri itu harus ada komunikasi, harus ada, tidak ada yang merasa lebih berkuasa, kemudian apalagi dirugikan. Semuanya itu ya punya hak yang sama atau yang setara, itu yang disebut sebagai relasi yang adil. Tapi saya sih merasa ya masih jauh dari keadilan. Tapi paling tidak ya saya juga kadang masih ada ego, kemudian juga sama saya kira, tapi memang untuk kepentingan anak, untuk kepentingan keluarga tentu itu harus diturunkan ya. Bahkan kalau bisa sebisa mungkin itu ya untuk kepentingan keluarga yang lebih besar. Misalnya saya ingat betul itu soal mulai dari ASI eksklusif. Ya, ini saya kira yang untuk pengalaman ini bisa untuk saya bagikan ya. ASI eksklusif itu tahun 2004, saya kira anak pertama saya lahir 2004. Kebetulan saya juga waktu itu masih aktif di Rahima, Yayasan Rahima, dan waktu itu ASI eksklusif masih belum sepopuler sekarang. Artinya ASI eksklusif itu ASI yang diberikan kepada anak dan itu tidak ada tambahannya, tidak ada minum, air putih, madu, susu, apalagi susu formula, itu jauh dari itu. Nah awalnya ini saya mau bercerita sedikit.
Istri saya juga masih belum care, belum concern kasih eksklusif. Dan ya biasalah dalam keluarga itu selalu. Jadi saya masih ingat saya malam-malam itu mencari susu formula dengan merek tertentu. Saya cari keliling waktu itu kan saya lahir di Mampang Perapatan. Saya harus keliling sampai ke Blok M. Hampir semuanya itu nggak ada dari merek itu. Dari merek yang disebutkan oleh dokter itu nggak ada, dan adanya itu di melewati Blok M, pokoknya agak jauh. Dan setelah ditelisik ternyata itu sudah kadaluarsa. Tapi sudah sempat saya minumkan satu atau sudah sempat saya minumkan, dan setelah itu saya agak komplain memang. Nah di tengah perjalanan itu tiba-tiba ada diskusi yang menarik di kantor tentang ASI eksklusif gitu. Nah lalu saya menyampaikan itu kepada istri dan juga keluarga. Ya tentu biasa ada sedikit bukan perlawanan sebenarnya, pertanyaan ada sedikit ini. Nah bagaimana kalau dia masih nangis ini dan seterusnya, tidak kenyang dan lain-lain. Nah diskusi-diskusi atau perdebatan seperti itu memang belum tidak selesai di situ. Ya. Lalu saya ajak istri saya ke dokter Utami Rusli di waktu itu masih di Karolus ya. Nah di Karolus itulah saya kira kesepakatan antara saya dan istri dan juga dokter Utami itu mulai clear soal ASI eksklusif itu. Nah dari situ kemudian tentu bukan juga selesai ya, tapi juga ada keluarga yang masih belum care terhadap itu. Jadi ya masih kadang dikasih air, tapi saya jelas sudah menghindari formula. Sejak itu sudah tidak pernah membelikan susu apa kepada istri saya. Dan pesan penting dari Ibu Utami waktu itu, anak manusia harus dikasih susu manusia. Kalau susu formula itu susu apa? Susu sapi. Berarti anak siapa? Nah, itu penting. Makanya kalau dia bilang mau gitu. Iya, itu kalau disuruh itu mau penting saya kira gitu. Jadi anak manusia ya harus. Jadi dalam konteks seperti ini kan seperti kita ingat pengasuhan pada masa Rasulullah, Nabi. Bagaimana Nabi juga diasuh disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, dan Nabi tidak mau meminum. Saya ingat betul film yang tahun yang lalu, ya, yang Hayat Muhammad itu bahwa Nabi Muhammad hanya mau menyusui pada Halimatus Sa'diyah. Nah, ya kalau itu kan saya tidak tahu ya kenapa, tapi saya kira itu bagian dari wahyu. Tapi intinya adalah bahwa ASI eksklusif air susu ibu itu luar biasa dan penting, dan itu perlu ada komunikasi dengan istri, dengan keluarga dan yang lain-lain. Tanpa ada dukungan dorongan itu, saya kira memang agak susah. Dan kalau melihat manfaat ekonominya, manfaat itu banyak sekali. Misalnya paling tidak untuk ASI eksklusif, saya tidak pernah masak air, saya mempersiapkan itu untuk formula, untuk godok, nyuci air itu perlu waktu yang banyak. Masih mending uang saya gunakan untuk membeli buah-buahan, membeli sate, untuk asupan ibunya. Dan kalau saya kasih makanan, minuman apa yang disukai istri saya, pasti akan masuk ke anak saya. Yang dihindari waktu itu saya ingat saya itu hanya jeroan. Makanan jeroan itu yang dihindari. Jadi istri saya boleh makan apa saja kecuali jeroan. Dan tentu yang pantangan-pantangan lain yang dalam diri kesehatan istri saya nggak boleh ya, apakah karena alergi atau karena yang lain. Nah selain soal perilaku baik terhadap bayi ya, ini soal relasi dengan anak dan orang tua seperti apa kan? Nah ketika saya mau bercerita sedikit untuk anak saya yang pertama ya, ketika anak saya yang pertama ini Binti Khadijah itu memang agak unik menurut saya. Pertama ketika masuk TK itu juga waktu itu kan ada TKA ada TKB ya kan. Saya memang sempat ngobrol juga sama anak saya, dan itu saya bilang kakak mau naik TK lagi kan, ada TKA TKB. Nah kalau naik kelas kan dari TK SD ya, TK MI, masa TK ke TK lagi. Tapi kebiasaan saya supaya dia langsung sekolah ke MI atau SD gitu, jangan ke TKB gitu. Nah, kata anak saya, oh gitu dah ya, ya udah. Nah, kemudian ditanya sama istri saya, Mas Sofit mau ke TKB? Bukannya naik itu ke SDMI mah, bukan ke TKB kira-kira gitu. Nah, ternyata itu Obit, dan kata siapa? Obit tiba-tiba nyemprot, kata ayah. Gitu. Nah,
Lalu setelah itu saya sama istri saya mencari sekolah yang memungkinkan anak saya bisa sekolah gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada sekolah madrasah ibtidaiyah negeri di dekat rumah, yaitu umurnya memang harus minimal 6 tahun. Jadi karena belum 6 tahun nggak boleh diterima, nggak boleh masuk. Kita cari lagi sekolah yang memungkinkan masuk sekolah yang belum 5 tahun, belum 6 tahun. Saya dapat di SD Negeri Legoso. Waktu itu dekat dengan dekat dengan kalau sekarang kan asrama Mahat ya, Mahat mahasiswa di belakangnya gitu. Nah, masuk di situ 5,5 masuk SD gitu. Nah, umur 5,5 umur 5,5 tahun, jadi belum 6 tahun lah, belum 6 tahun itu masuk SD. Nah, setelah di 1 semester kan sudah dapat rapot tuh, dapat rapot, dapat nomor IEF, nomor induk siswa nasional NSN. Kemudian saya bilang, saya ngobrol sama istri saya, gimana kalau kita pindahin aja ke MIN. Kalau kemarin kan nggak boleh karena belum umurnya, sekarang kan sudah punya rapot. Begitu ya. Coba aja. Nah, istri saya coba komunikasi dengan sekolah, ternyata ada kursi kosong gitu karena saya lupa juga kenapa kursi tidak ada. Nah, ketika ngobrol ke sana, Mas Obit itu ditanya itu di tesnya itu ngajinya pakai apa, Dek? Kata istri saya, karena saya nggak ikut dampingi ya. Pakai yang buka. Masya Allah, udah yang buka dibaca kan, dan alhamdulillah Obit sudah lancar bacanya. Aja langsung diterima di MIN yang sebelumnya itu ditolak gitu. Nah, dari itu saya ajak ngobrol memang. Jadi emang faktor komunikasi itu penting. Nah, dari situ MIN tentu sampai kelas 6 dan seterusnya ya. Dan kemudian ketika Mas Obit ini mau ngambil ke pesantren, mau mondok pesantren habis MI ke pesantren. Berarti setelah lulus MI langsung ke pesantren. Walaupun sebenarnya waktu MI juga sudah ada saudara yang pengen supaya mondok itu sebelum MI di situ gitu. Tapi saya sama istri saya, kalau MI mungkin berat, apalagi di keluarga juga belum punya pengalaman memondokkan masih usia madrasah tidak iya. Tapi kalau sanawiyah memang di keluarga bukan juga memang semuanya yang sanawiyah yang laki-laki terutama itu sudah mondok. Nah, kelas 4 itu sudah mulai kita mulai Obit itu mulai kita ajak ke pesantren untuk istirahat. Jadi kalau liburan sehari 2 hari gitu di pesantren. Mengenalkan. Nah, baru sehari waktu itu nangis. Jadi pagi kita titipin, sorenya nangis pengen pulang. Ya udah nggak apa-apa pulang, gitu kan. Terus liburan berikutnya kita nitip lagi kira-kira gitu. Nah, sehari gimana Mas Obit? Ya nggak, besok aja deh ya. Jemputnya, oke besok. Gimana Mas Obit? Cari lagi lah ya. Wah, rupanya sudah mulai senang dia. Nah, hari keberapa sudah mau habis liburannya baru kita jemput, kira-kira gitu. Nah, jadi sudah mulai at home, di pesantren itu mulai at home. Tapi itu liburan saja. Liburan itu ada diskusi saya, istri sama anak, termasuk adiknya juga diajak ngobrol gitu. Nanti Mas Obit mau di pondok liburannya, ya nggak apa-apa, belajar lah, saya bilang. Jadi mengenalkan pesantren itu sebelum mondok, kira-kira gitu. Ya kebetulan itu pesantren keluarga juga. Dan ada adik istri saya yang lagi masih mondok, sehingga ada yang dampingi lah. Jadi saya juga tetap gitu ketika nitipin gitu. Dan yang waktu itu saya pernah bertanya ke Mas Obit itu, Mas Obit kenapa kok sekarang betah gitu? Enak ya di sana itu makannya angkringan. Jadi rupanya ada makanan yang dia baru gitu ya, belum pernah. Yang sebelum di rumah juga nggak pernah kenal, nggak makan angkringan. Nah, kata adik kosan, iya Mas, setiap hari angkringan. Makan angkringan ya enggak setiap hari, tapi makan angkringan itu dia lebih ekspresif kira-kira gitulah, lebih asik gitu. Menemukan dunianya. Iya, angkringan. Iya, kira-kira gitu. Jadi rupanya ada sesuatu yang dia senengin. Terus waktu itu juga waktu agak lama berapa hari juga ikut kegiatan, kan ada lomba Qiraatul Kutub, ada lomba kopi tiga, saya masih punya fotonya. Foto yang ketika dia ikut lomba gitu ya. Lomba ini pasti pakai kaos, namanya orang liburan ya, pakai sarung. Dia mulai adaptasi. Nah, itu kelas 4, kelas 5, nah kelas 6 itu kan memang sudah selesai. Nah, waktu di Matoleh itu pesantrennya masuk kan habis Syawal ya. Nah, jadi selama Ramadan saya minta ke Mas Obit, Ramadan ini sebulan waktunya. Itu ada juga ngaji kitab, ada posonan istilahnya dan seterusnya. Ya, kalau menurut saya, kalau Mas Obit mau posonan dan sebulan di sana
dan lulus ya insya Allah berarti habis lebaran bisa mondok. Tapi kalau selama sebulan ngaji kitab tidak khatam, tidak ini ya udahlah berarti nggak usah mondok. Nah waktu itu kan pendaftaran sekolah kan juga sebelum ini, jadi sudah lulus kan semua sebelum lulus aja sudah bisa daftar ke MTS macam-macam. Dan anak saya nggak daftar kemana-mana kecuali di yang rencana habis lebaran itu di Matol yang Ulfalah di kajian itu. Nah alhamdulillah sampai mungkin posonan itu mungkin tanggal 15 atau 30 itu sudah selesai dan beberapa kitab itu sudah khatam gitu ya. Saya tanya Mas Sofit, gimana cara menerjemahkannya? Ya pokoknya tulis aja ya. Terus apa yang menarik ngaji? Nah, dia bisa menceritakan tentang yang lucu-lucu di pesantren. Itu yang kemudian misalnya apa yang paling jadi gini ya. Jadi kalau biasanya kan kalau anak-anak kalau santri ngaji itu kan ada yang ngantuk, ada yang ini. Tapi begitu summa qala alhamdulillah itu langsung pada teriak dan pada berjiklat. Wah itu paling mengesankan kata dia. Summa qala Wallahu a'lam bishawab. Oke Kak Marus, tadi kan soal bagaimana mendidik anak pertama di soal pendidikan. Nah, ini soal bagaimana relasi anak dan orang tua juga memberikan ruang kepada anak itu seperti apa? Misal memberikan kebebasan kepada anak. Ya termasuk tadi. Ya. Sekolah itu kan saya bebaskan kepada anak saya. Kalau mondok keinginan Obit apa yang orang tua? Iya, keinginan bersama. Kalau menurut saya ada bersama. Itu. Karena tadi dia juga sudah mengenal, sudah ini dan seterusnya, dan kebetulan di sekolahan kan dia juga rankingnya juga tidak terlalu jelek ya. Artinya dia bisa daftar di mana saja di Jakarta. Tapi dia memilih untuk tetap di Matol Ulfalah di pesantren. Dan waktu itu memang saya bilang kalau mau masuk sana harus sudah bisa baca pegon, Al-Quran udah pasti baca pegon. Nah kelas 4 itu dia sudah mulai baca pegon. Rupanya dia tahu kalau ayahnya itu kan lagi baca pegon. Kemudian dia nunjukin ke saya. Merhatiin dari sejak kecil. Iya. Dia rupanya dia tahu bahwa saya sedang itu lihat tunjukkan ada majalah ya. Ada majalah nih, majalah isinya pegon. Jadi misalkan tentang pegon. Loh di mana Mas Ubin? Ini ya. Di pondok itu ada yang pegon. Rupanya dia pegon juga sudah mulai baca-baca ini loh ya. Jadi saya salah satu dapat ilmu itu dari anak saya. Pegon ada penjelasannya di majalah apa saya lupa. Kemudian beberapa lagi yang pelajarannya tentang pegon itu dijelaskan. Yang selama ini saya kenal pegon itu kan biasanya ya dari tulisan akademik ya. Ini dari majalah, dari pesantren yang menulis itu baik banget gitu gramatikalnya, kemudian apanya itu ada penjelasannya lah, penjelasan tentang. Jadi itu dari kiainya, bukan artinya dari produk pesantren, bukan dari akademisi ya. Kira-kira itu. Jadi ya anak itu memang diberi ruang untuk memilih. Itu juga penting. Termasuk misalnya ketika lulusan Nawiyah, saya sempat menawarkan apakah mau meneruskan di Lirboyo atau mau tetap di Matol Ulfalah. Nah, anak saya lalu memang apa bedanya ya? Nah, saya coba kamu buka website Lirboyo itu ada nama kitab-kitabnya, ada ininya dan seterusnya. Jadi kami memang selalu ada ruang untuk diskusi, untuk dialog, untuk penawaran. Kita nggak cuma soal pendidikan, hampir di semua pilihan ya. Misalnya soal makanan, soal lauk misalnya. Saya selalu, misalkan anak saya bertanya, ya ada lauknya apa? Saya langsung bilang, coba lihat di meja ada lauk apa. Kemudian ada nggak yang apa yang kurang dari situ? Ya udah ya cukup misalnya. Kalau dia mau apa? Saya selalu menanyakan mau lauknya apa? Ikan, daging atau apa gitu. Kadang anak saya juga bertanya misalkan kalau ikan apa? Kalau dagingnya bagaimana? Kan ada daging yang ini dan macam-macam. Ya ayah nggak tahu karena ini kan tokonya atau warung makannya belum tentu sama seperti biasanya. Kadang gitu terserah aja, yang nggak ada terserah saya bilang harus memilih, harus punya pilihan. Ada ruang untuk dia memutuskan sendiri. Gitu. Itu terjadi nggak cuma pada anak laki-laki saya, juga anak perempuan juga sama, termasuk 2 dan 3 sama. Termasuk memilih misalkan untuk tidak makan sarapan. Kayak anak saya ketika PTM ini dibuka, itu yang mamanya kan sudah menyiapkan menyiapkan untuk bekal gitu. Bekal kemudian juga sebelum menyiapkan bekal juga ada makan makanan atau minuman yang disiapkan. Biasanya kalau istri saya masak, kemudian saya masukin ke botolnya dan seterusnya. Dan anak saya enggak mau makan. Berarti kalau kamu sakit gimana? Enggak apa-apa, nanti makan sedikit aja ikutin. Jadi tetap kita kasih ruang.
bahwa kadang-kadang ada sedikit dipaksa untuk kepentingan tertentu, saya kira iya. Misalnya soal sholat, soal baca Quran, karena itu sesuatu yang prinsip, ya tetap harus kita tekankan bahwa pokoknya kalau nggak sholat dulu, nggak ngaji dulu, ya nggak ayah kasih handphone atau kasih apa, itu tetap ada ruang yang ada ruang pilih ya, tapi juga ada ruang yang memang wajib. Yang prinsip itu saya kira bukan tawaran lagi. Itu ya karena kita meyakini harus keputusan yang apa ya, yang bukan sepihak sebenarnya. Tetap ada alternatif. Kalau dia menolak ya tawarannya harus ditinggikan lagi, kira-kira gitu. Jadi dia menawar, kita nawar, sama-sama nawar kan, tapi kalau belum melakukan ini kita nggak mau. Yang begitu. Oke Kang Marwin. Nah soal prinsip soal pengalaman pola pengasuhan anak ya, itu didasari apa Kang? Dari mana Kang harus mendapatkan itu? Ya tentu pertama dari pengalaman belajar agama ya, misalkan dari fikih, dari tafsir, kemudian hadis, gitu ya, dan juga praktek kehidupan pengalaman keluarga sebelumnya. Misalnya ketika saya di rumah, ketika saya di pondok, ketika istri saya di rumah, ketika istri saya juga di kos-kosan, atau ketika dia lagi di luar negeri. Jadi ada pengalaman itu yang membuat kita kemudian punya kesepakatan. Jadi sebenarnya untuk mendidik itu seperti apa. Tahun berapa itu ada peneliti yang juga menanyakan hal yang sama ke saya sama istri saya, karena sama-sama dianggap aktivis kan, dianggap aktivis perempuan. Lalu bagaimana mengelola keluarga, siapa yang tergantung, siapa yang ini, dan bagaimana pola komunikasinya. Ya jawaban saya sama, tetap ada ruang komunikasi, dan ya tidak bisa tidak, nggak ada sepihak. Kepala keluarga itu kan hanya status sosial sebenarnya, tapi bahwa dalam banyak hal ruang itu ya harus bersama-sama harus sama-sama diputuskan, termasuk ketika mau hamil mau tidak, itu juga bersama, kira-kira gitu. Kalau hubungannya dengan profesi Kang Mahfuz seorang filologi, ada nggak sih Kang di filologi soal? Iya ada, jelas ada. Memilih, menentukan itu ya di filologi itu gitu. Misalnya kalau saya mau memilih teks, ya, teks ini kan harus dipilih mana yang akurat, mana yang lebih tua, mana yang lebih kredibel, mana yang jadi pertanggungjawaban secara akademik. Nggak bisa kita mengkaji naskah tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang detail, yang jeli dan sesuai dengan kaidah-kaidah, kira-kira gitu. Jadi ya itu yang kemudian belakangan kan ternyata praktek yang saya lakukan ini kan bagian dari mubadalah. Ini ada kesalingan. Saya kira kan itu. Baru belakangan aja kan kemudian konsep itu muncul, dan itu sudah dipraktekkan. Jadi dan waktu kecil saya, emang ibu saya waktu saya belum punya adik perempuan itu kan terbiasa membantu ibu saya untuk cuci piring, kemudian untuk masak nasi, untuk bersih-bersih, karena kebetulan semuanya laki-laki. Jadi kita berbagi gitu. Nah, ketika di keluarga punya adik perempuan, pembagian itu juga masih sama ya, bukan kemudian siapa yang di depan nyapu, siapa yang di belakang, siapa yang ini. Walaupun belakangan ketika sudah berada dewasa, ya adik saya yang perempuan merasa lebih apa namanya, ya ini bagian saya lah untuk ini gitu. Itu soal pilihan sebenarnya. Tapi praktek kehidupan itu tentu apa ya dialami oleh pengalaman real dalam keluarga, juga dalam pemahaman teks yang kita pelajari, baik misalkan tentang relasi yang adil itu ada di Kudu Jet, Quratul Uyun, kemudian apa ya, itu kan seringkali ditafsirkan ada yang semena-menaan, misalnya perempuan seperti di apa ya harus nurut sama suami, itu kan objek, kira-kira gitu. Itu kan tafsirnya kan harus berbeda konteks sekarang, apalagi ketika saya di Jogja dan saya itu pasti mempengaruhi. Dan menurut saya ya alhamdulillah memang beberapa pengalaman itu kemudian kok ada banyak hikmahnya ya, ada dampak positifnya. Ketika misalkan anak saya memilih di pondok yang perempuan, ya Imtiaz itu kan mungkin memang prestasinya agak berbeda dengan kakaknya, prestasinya lebih menonjol gitu, baik di bidang akademik, di bidang seni budaya maupun lomba-lomba yang lain gitu. Ya semua pilihan, dan awalnya itu hanya karena karena soal kebiasaan. Misalnya ketika juara storytelling di juara 1 di tingkat dasar Tangsel gitu, itu belajar itu sebenarnya 1 jam selama seminggu di sekolah itu, dari jam 7 sampai jam 8 itu setiap minggu sejam itu, dan ternyata itu punya makna yang bagus untuk anak-anak yang bisa mendalami ya, karena istiqomah itu. Nah saya juga belajar dari keistiqomahan sekolah yang seperti itu, ternyata punya dampak yang baik untuk anak saya paling tidak.
dia bisa bersaing dengan sekolah yang lain dan dia berprestasi gitu. Dan ini menarik cerita storytelling ini. Kalau dalam lomba itu awalnya kan memang hanya bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya. Nah di beberapa hari sebelum pelaksanaan itu harus ada bahasa Indonesianya. Jadi ya bisa pakai bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Nah, terus anak saya Mbak Iyas itu langsung ngomong, ya ini gimana sih orang storytelling kok ada bahasa Indonesianya? Namanya bukan storytelling gitu. Namanya English Club kok ada ininya. Nah, terus Mbak Iyas maunya gimana? Ya kalau saya maunya Inggris aja lah, nggak bahasa Indonesia gitu kan. Ya udah, tapi gini loh Mbak Iyas, gurunya kan meminta supaya bahasa dibaca aja bahasa Indonesianya, nanti pas pentas atau apa nggak dipakai juga nggak apa-apa, kan sudah ke depan saya yang penting menyenangkan. Ya itu ayo baca deh bahasa Indonesianya. Memang setelah saya baca nggak enak kanunya untuk menceritakan storytelling dalam itu, apalagi itu tentang kesehatan anak ya kayak reproductive health sebenarnya. Nah, ketika pakai bahasa Indonesia itu kelihatan agak seronok, bukan sekedar kaku tapi agak seronok gitu ya. Yang tidak seronok itu karena ada kata-kata ini kan itu bagi anak saya mungkin tidak biasa juga. Tapi kalau pakai bahasa Inggris mungkin kan enak gitu. Dan pilihan anak saya kemudian ya seperti obrolan itu, saya bilang untuk menyenangkan guru, daripada kamu mundur, saya bilang lebih baik ya udah kamu iyain aja di depan guru, ya Bu nanti kita baca ini. Nah ternyata begitu lomba, satu-satunya peserta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia itu anak saya. Jadi dia hanya pakai bahasa Inggris saja. Dan itu dari kecil dilatih untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Oh iya. Selalu kita kasih kesempatan ruang untuk berpendapat, ya gitu. Dan ya saya sebisa mungkin dengan istri dan juga ya bahwa ada campur tangan orang tua itu pasti ada. Tapi bagaimana campur tangan ini diproses sedemikian rupa supaya itu seperti alamiah ya kira-kira gitu loh. Nah proses itu yang kemudian saya dan istri saya ya kita ciptakan dengan caranya masing-masing tentu saja. Tapi ujung-ujungnya tetap keputusan bersama. Itu sebisa mungkin seperti itu. Oke Kang Marus, ini ngobrol kita sudah hampir berapa menit ini? Setengah jam Kang Marus. Oh yes, luar biasa. Saya banyak baca dari Kang Marus soal pengasuhan pola anak ya, dengan anak, relasi orang tua dan anak. Nah, ada nggak Kang Marus tips khusus atau Kang Marus melihat tetangga atau orang lain dengan pola asuh yang membentak-bentak, pola asuh yang menyuruh, memaksakan kehendak orang tuanya? Oh iya, ini saya juga kan ya kadang-kadang saya juga membentak. Saya atau istri kadang membentak untuk beberapa hal yang sifatnya prinsip tadi menurut saya, karena ini bukan untuk ya tentu kita harus menghindari trauma ya, tapi anak juga harus diberi suatu ketika tetap harus diberi shock terapi kira-kira gitu, bahwa boleh memilih tetapi juga tidak semua pilihan itu bebas demikian rupa karena ada batasannya. Nah ketika anak saya keras sedemikian itu ya mau tidak mau ya kadang-kadang ya dengan sedikit membentak dia keras gitu. Walaupun itu kadang setelah itu ya itu saya ya itu ya. Tapi kadang-kadang itu iya pernah lah. Jadi kemudian saya bilang ke anak ya, ayah mohon maaf kalau ini. Tapi nah itu kan yang susah kan Mas. Kita setelah membentak anak kita susah untuk mengucapkan minta maaf kepada anak. Itu yang kadang-kadang orang tua luput itu. Nah ya, mungkin juga butuh waktu ya. Itu butuh waktu dan butuh proses saya kira ya. Nah karena memang pada dasarnya kan saya dan istri saya kan menghindari itu. Bahkan ada istri saya masih ingat, istri saya tuh nempelin beberapa prinsip itu ya. Kalau anak dibentak begini, kalau ada nama 47 itu. Jangan katakan jangan. Ya itu untuk mengingatkan kita sebenarnya. Karena bagaimanapun kita kan manusia biasa saja, manusia yang tempatnya lupa, tempatnya salah, ada emosi dan seterusnya, nggak mungkin sempurna, tidak mungkin. Nah saya tidak mau pengasuhan orang lain ya, tapi maksud saya bahwa belajar dari pengalaman. Kalau anak saya ketiga memang agak berbeda dengan anak pertama yang kedua ya, dia lebih eksistensialisnya lebih tinggi, itu yang kadang-kadang kita perlu waktu juga untuk pelan, untuk apa gitu. Ya mudah-mudahan bisa seiring dengan waktu dan seiring dengan usia saya kira insya Allah berubah lah. Karena tidak ada orang tua yang ingin membuat anaknya juga trauma, dibentak dan lain-lain. Kira gitu. Oke, terima kasih Kang Marus. Ini hal yang paling penting adalah bagaimana kita komunikasi, cara komunikasi sama anak, memberikan ruang, juga ada prinsip-prinsip yang memang itu harus ditegakkan. Oke. Nah
Nah, itu obrolan kita siang hari ini dengan Kang Mahrus Elmawa. Apa ini luar biasa sekali. Banyak, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Ya. Juga Terima kasih juga saya. Ya. Oke Kang Mahrus, dari saya itu saja. Oke. Allahumma muwaffiq wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.